Mata kuliah ini nih spesial ya, diramu sedemikian rupa, jadi sambung menyambung gitu. Diawali dengan Pak Dekan dulu memberikan ya arahannya, memberikan apa ya slotnya gitu ya. Nah setelah itu diisilah pertama oleh saya sebagai kadif dari ilmu keluarga. Jadi pentingnya ilmu keluarga itu di ujung, kalau kalau orang sungai itu hulu hilir gitu ya. Hulunya itu kan family. Nanti hilirnya bisa ke masyarakat sampai ke penggunaan sumber daya. Nah, mengapa penggunaan sumber daya alam itu rusak dan sebagainya, potensi segala macam? Ya karena hulunya nggak dibenerin ya. Buang sampah lah, tebang pohon lah, nggak diajarin, nggak disosialisasi. Masing-masing keluarga kan macem-macem gitu ya. Ada yang karakternya memang seneng dengan alam, dipelihara karena memang sudah seperti itu, apa istilahnya, naluriah individualnya. Tapi ada juga keluarga yang suka macem-macem ya, suka ambil-ambil segala macam untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan orang lain, ada kan yang kayak gitu. Nah, makanya family sebagai hulu nih, kalau kalau apa nih, kalau sungai itu hulunya harus dibenerin dulu, diseragamin dulu, disosialisasi dulu, diberi pengetahuan dan sebagainya lah, untuk supaya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi keluarga lain yang ada di hilir kayak gitu ya. Oke. Oke, ini Ibu tak besarin dulu. Ini nyambung yang kemarin ya. Slide-nya nomor 36, saya mundurin dikit. Jadi kalau yang dikatakan keluarga itu seperti apa sih? Wujudnya itu kayak apa sih? Strukturnya kayak apa sih? Atau organisasinya kayak apa sih gitu ya. Nah ini, kita berawal dari struktur organisasi keluarga yang inti, nuclear family. Karena keluarga itu nanti macam-macam, ada keluarga besar, ada yang keluarga itu sampai seluruh desa itu keluarga semua, ada yang seluruh kecamatan keluarga semua ya. Jadi keluarga juga bertingkat-tingkat. Kita mulai dari sel yang terkecilnya yaitu nuclear family. Nah, ini yang disebut keluarga itu kumpulan orang-orang yang menikah ya. Harus nikah dulu, kalau nggak nikah nggak boleh disebut keluarga untuk definisi orang-orang konvensional. Ya, menikah ya, kumpulan orang-orang yang menikah, kemudian membentuk suatu ya ikatan seperti ini, membagi tugas, ada bentuk strukturnya, ada peran, ada fungsi, ya menjalankan peran fungsi, menjalankan interaksi sehari-hari, sehingga mereka yang di dalam keluarga itu menjadi satu kekuatan bonding yang kuat ya, attachment itu lekat gitu ya, saling mengisi, melindungi dan sebagainya dalam fungsi keluarga itu, sehingga mereka membentuk suatu tradisi yang laten. Jadi bergenerasi-bergenerasi itu terus, jadi punya anak, punya cucu, punya canggah, segala macam ya. Nah, di dalam struktur keluarga itu, kalau ini keluarga utuh namanya intact family, ini istilah aja ya. Kalau keluarga single, tunggal ya namanya single family. Single family itu bisa juga ayahnya saja dan anak-anak, atau ibunya saja dan anak-anak. Nah, kalau seorang janda dengan anak-anak menikah dengan seorang duda dan punya anak-anak, namanya blended family. Kayak apa yang film zaman dulu itu ada yang blended family, keluarga apa tuh yang. Nah, keluarga ini tentu saja ada aturannya ya. Ada yang namanya roles. Roles itu adalah peran, posisi, tanggung jawabnya atau beban yang tugas yang diberikan kepada dia sesuai dengan posisinya dalam keluarga. Jadi ada role of father, ada role of mother, ada role of children. Nah, children ini kadang-kadang juga dibagi. Ada yang dibagi, ada yang tidak, tapi kebanyakan dibagi. Orang tradisional, misalnya role of son, ya, jadi perannya anak laki-laki itu lebih ke ladang, nanti bantuin bapaknya ya. Jadi makanya kalau yang terutama keluarga-keluarga di pedesaan, kok laki-laki pasti diajarin macul, diajari segala macam. Kalau perempuan diajari petik-petik kan gitu ya. Jadi ada pembagian fungsi atau aktivitas. Maaf ya.
Jadi setiap each of family member has roles and functions, has responsibility, ya, has right and status. Jadi hak dan kewajiban segala macam itu menyatu di tubuh seseorang sesuai dengan statusnya. Oke ya, nanti ini yang kita diskusikan. Nanti ada di thought of the day, oke? Nah, tujuan keluarga yang kemarinnya sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi intinya keluarga itu punya tujuan yang baik dan tujuan itu juga bersama-sama. Jadi nggak ada yang satu sedih, yang satu seneng, nggak ada. Pengennya semuanya itu menjadi seneng, oke? Nah, ini tahapannya. Jadi ada 2 tahapannya. Tahapan individual namanya human development. Yang mulai dari dalam kandungan, infant, bayi, balita, sampai ke orang tua. Itu human development. Setiap individu mengalami perkembangan seperti itu. Nah, kemudian kalau individu dengan individu lain menikah, namanya ini tahapan perkembangan keluarga menjadi family development. Nah, kalau family development mulainya adalah menikah, startnya titik poinnya, gitu ya. Nah, kemudian punya anak, umur preschool, SD, remaja, anaknya sudah mandiri, besar kan ya, dewasa mandiri, punya pekerjaan, bahkan menikah juga anaknya, sehingga lepas dari orang tua. Nah, tahapan 7 dan 8 ini menjadi tahapan yang kritis, di mana orang tuanya itu kembali lagi suami istri, anak-anaknya udah pergi satu-satu ya. Orang tua umur menengah menunggu salah satunya meninggal atau dua-duanya orang tua lanjut usia. Dengan asumsi bahwa setiap orang yang berkeluarga itu umurnya sampai panjang dan mempunyai anak. Jadi perkembangan anak di sini ini ada asumsi. Kan ada juga keluarga yang tidak punya anak. Bisa memungut anaknya itu adopsi ya. Sama juga adopsinya kapan? Apakah pada anak preschool atau adopsi mulai dari bayi. Jadi memang asumsi yang perfectnya seperti ini ya, anaknya sendiri. Ini kok ibu rada-rada. Kedua, orang tuanya juga meninggalnya pada saat usia sudah lanjut usia. Ada juga kan masih usia bayi orang tuanya salah satu meninggal, duanya kan gitu. Jadi ini tahapan perkembangan keluarga itu selalu ada asumsinya. Tidak setiap keluarga mengalami perkembangan yang perfect seperti ini, oke ya. Nah, ini fungsi. Fungsi adalah aktivitas yang dilakukan. Nah, di dalam negara kita itu 8 fungsi keluarga, ada 8. Sebetulnya fungsinya macam-macam. Ada yang mengatakan ada 5, ada yang kemudian UN mengatakan 6, jadi macam-macam. Tapi khusus untuk Indonesia, dengan pertimbangan segala macam, masuklah Pancasila ya, ada fungsi keagamaan itu akhirnya berdasarkan peraturan pemerintah ya PP nomor 87 2014 yang dimotori oleh BKKBN mengusulkannya, maka ada 8 fungsi keluarga. Ingat ya 8 itu untuk Indonesia. Negara-negara lain di dunia atau apa ya atau para peneliti atau para pakar itu tidak selalu 8. Nggak apa-apa semuanya benar semua ya. Tapi khusus untuk Indonesia secara umum yang dilindungi oleh apa namanya ada payung hukumnya itu ada 8 yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan atau melindungi, reproduksi. Jadi reproduksi itu bukan cuma hamil, tapi juga pekerjaan di dalam rumah tangga, kayak pengasuhan masuk, gitu ya. Sosialisasi pendidikan. Oh tadi fungsi reproduksi juga ada masak, bersih-bersih rumah. Jadi ada reproduksi secara spesifik, sempit ya, arti sempit, ruang lingkup sempit, ada yang ruang lingkup luas. Gitu ya. Sosialisasi pendidikan, ini termasuk juga bagaimana mendidik anak, transfer knowledge dari orang tua ke anak, ya, memperbolehkan anak kemudian ditemani di dalam sekolah, ya. Fungsi ekonomi mencari uang, dan terakhir pembinaan lingkungan. Nah, yang disebut lingkungan di sini bisa lingkungan alam. Nah, nanti nyambung dengan pembinaan lingkungan alam.
alam sekitar dulu, pekarangan ya, mikro ya mungkin ada sungai di sebelahnya, ada yang, agak-agak sedikit regional gitu mungkin se-RT, maaf kalau se-RT itu masih mikro ya, se-RW masih mikro. Nah kelurahan, kecamatan, kabupaten, beberapa kecamatan, sampai ke provinsi, negara, itu lingkungan alam semakin luas, bahkan global. Jadi lingkungan di sini bisa alam, bisa juga lingkungan non alam, yaitu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, termasuk juga sekarang COVID ini kan juga alam juga ya, yang berdampak ke ekonomi, berdampak kepada segala macam. Nah, ini juga termasuk pembinaan lingkungan. Oke, jadi tadi ada peran, ini ada fungsi. Fungsi adalah terkait dengan aktivitasnya. Oke. Nah, kemudian ada yang dikatakan ada ketahanan keluarga, itu bahasa Inggrisnya family resilience atau family strength ya. Strength itu kekuatan. Nah, ini sebetulnya daya adaptasi. Jadi kalau keluarga itu mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan apapun, dalam skop apapun, jadi misalnya kayak COVID gini ini kan perubahannya seperti itu lah, keluarga harus bisa menyesuaikan diri. Ada juga yang mengatakan family resilience sama dengan survival strategi. Ada yang mengatakan coping strategi. Jadi pokoknya daya untuk menyesuaikan lingkungan lah gitu ya. Nah, itu related to crisis and stress. Katanya McCubin ya. Meliputi proses dinamis ya, dinamik ya. Dan juga ada positif adaptation. Jadi disebutkan adaptasi yang positif. Jadi ada reorganisasi. Tadi ada struktur organisasi, perannya mungkin direlokasi, yang tadinya perannya tidak imbang menjadi imbang, yang tadinya perannya datar saja menjadi peran yang optimal gitu ya, menjalankan fungsi kegiatan yang optimal segala macam. Mengerahkan semua keluarga itu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang cenderung ke arah negatif dampaknya gitu ya. Termasuk juga lingkungan IT ya, media sosial, bayar pulsa, itu kan harus adaptasi. Jadi adaptasi ini bisa diatasi dengan baik kalau nanti ada komunikasi. Nah, setelah komunikasi berinteraksi gitu ya. Nah, terus kemudian families ability to survive and recover. Nah, ini juga makanya tadi dikatakan bagaimana cara survive yang menyesuaikan dengan lingkungan ya. Nah, fokus on the strength of the family under stress. Jadi kalau strength-nya itu keadaan normal itu biasa. Ya enggak orang pada keadaan happy, normal ya, biasa-biasalah gitu. Kekuatan pada saat normal itu biasa saja. Tetapi kalau kekuatan di bawah stres, under stress, itulah yang dikatakan daya resiliensi. Jadi kalau kita ibaratkan tikus gitu ya, tikus itu kan lari-lari, dia sudah terpojok ini, terpojokkan, nggak bisa kemana-mana, tetapi si tikus ini punya daya resiliensi yang tinggi sehingga dia bisa survive, bisa lompat. Kalau misalnya kita mau nangkap dia gitu ya, dia bisa lompat di mana daya lompatnya itu belum pernah dia lakukan seumur-umur tikus itu gitu loh. Ini juga sama. Pada saat COVID seperti ini bapaknya kehilangan pekerjaan ya karena memang coba kemarin saya ke Giant yang Botani Square itu ya sedih saya lihatnya. Coba kalau saya berpikir saya ini laki-laki misalnya ya, saya bapak rumah tangga, pemimpin keluargaku, aku punya anak 2 lah ya, istri juga nggak bekerja, terus saya kerja di Giant. Nah, yang puluhan tahun ini tidak ada masalah, Giant itu kan ya laris ya, wis pokoknya gitulah ya. Tapi tiba-tiba saya dipecat. Bukan cuma saya aja yang dipecat. Ada mungkin sekitar 50 orang misalnya dipecat semua kalau pegawainya Giant itu 50 ya. Kalau pegawainya 100.
masing-masing punya istri dan anak misalnya rata-rata 2, berarti ada 4 orang satu keluarga termasuk diri si laki-laki tadi. Berarti sekitar 400 orang yang menggantungkan makan dari apa ya, kinerjanya Giant yang diboker itu sekarang semua dipecat. Nah, bayangkan. Nah, family yang bapaknya dipecat, bisa juga ibunya kerja juga dipecat ya. Anak-anak harus kerja apa sekolah dari rumah, butuh pulsa. Bahkan kalau ya ini kan sudah setahun ya. Ya omong-omongan dari pengalaman anak-anak dosen, anak-anak pegawai ya. Anak-anak di rumah itu lebih banyak makannya juga, tuntutan makannya, karena kan dia lapar juga, dikit-dikit lapar, apalagi nanti lihat TV, ma pengen itu, ma pengen ini, gitu ya. Jadi memang kekuatan resilient itu sangat dibutuhkan oleh keluarga, semua keluarga di seluruh negara di global ini ya pada saat COVID gitu. Nah, jadi family under stress. Nah, kekuatan yang dari apa namanya, kondisi yang tidak normal ini, itulah daya resiliensi. Mungkin dibutuhkan kreativitas ayah atau ibu bahkan anak yang belum pernah dia lakukan supaya survive. Makanya jadi akhirnya ada jualan online yang tadinya anaknya nggak pernah bantu-bantu ibunya di dapur jadi bantu-bantu karena mau ikutan jualan makanan ya. Nah inilah, ini cara salah satu yang namanya family resilience atau di bahasa Indonesia kan ketahanan keluarga. Oke. Oke. Nah, ini ada 24 indikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini ada peraturan menterinya. Nomor 6 2013 ada 24 indikator. Alhamdulillah Ibu secara pribadi ikut menyusunnya. Oke ya. Oke, sekarang Ibu fokuskan kemitraan gender dalam kehidupan keluarga. Pertimbangannya adalah kemitraan itu adalah kerjasama. Gender itu adalah terkait dengan siapa yang ada di posisi apa. Apakah dia ayah, apakah dia ibu, apakah dia anak. Nah, anak itu juga apakah dia anak laki-laki yang punya status peran berbeda nanti dengan anak perempuan. Nah, inilah dikatakan sebagai kemitraan gender. Nah, kemitraan gender ini dipandang sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Jadi ada human relation yang diwujudkan dengan kemitraan. Di situ human relation itu membentuk suatu kerjasama. Nah, di dalam apa? Mengelola sumber daya manusianya, mengelola sumber daya materinya, mengelola sumber daya waktunya. Nah, dari kemitraan gender ini nanti ada banyak mata kuliah kalau di IKK, ada manajemen sumber daya keluarga yang dulu menjadi mata kuliah yang diambil oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia. Nah, sekarang makanya ini digantikan. Jadi MSDK Ibu masukkan saja sebagai kemitraan gender, gitu ya. Meskipun MSDK ini sebetulnya teknik, nanti ada tekniknya bagaimana ngatur waktu dan aktivitas, bagaimana mengelola emosi, mengelola stres, ya stres itu dikelola, ya. Nah, ada satu lagi adalah mengelola keuangan, itu nanti sebetulnya itu, tapi Ibu tidak memasukkan karena memang keterbatasan waktu, tapi esensinya sebelum mengelola waktu segala macam uang adalah mengelola bermitra dulu, oke? Nah, ini ada di dalam gender partnership in families, ada konsep-konsep asasnya, prinsip-prinsip ya. Ada principle of gender responsive parenting. Jadi kalau nanti mengelola mengasuh anak itu kalau ibu namanya mothering, kalau ayah yang melakukan namanya fathering. Kalau kedua-duanya orang tua bapak dan ibu namanya parenting. Jadi parenting itu sebetulnya terdiri atas ya parenting sama dengan fathering plus mothering ya.
Fathering dan mothering ini nggak bisa di-replace each other. Nggak bisa fathering di-replace by mothering, nggak bisa. Mothering di-replace by fathering, nggak bisa. Jadi masing-masing punya kas. Nah, makanya kalau keluarga itu keluarga single, maka parentingnya ya kurang perfect karena tidak adanya salah satu orang tuanya. Peran ibu tidak bisa digantikan ayah, peran ayah tidak bisa digantikan ibu. Itu kas. Jadi kalau saya bisa menggantikan peran misalnya ya, kalau seorang janda mengatakan, "Oh, saya bisa menggantikan peran ayah," dan itu hanya kamuflase. Secara teori tidak bisa karena mekanismenya berbeda. Seorang ibu mengasuh itu sebetulnya anak itu adalah sel tubuhnya ibunya. Jadi kalau seorang anak tidak punya grek-grek-grek dengan ibunya berarti itu keterlaluan. Karena anak itu kan dari selnya ibunya di dalam perut itu, belah-belah itu. Nah, kalau ayah dengan anak ya iya agak terpisah. Ayah tidak ada hubungan sel, nggak ada hubungan segala macam. Jadi makanya fathering itu agak lebih sulit dibandingkan dengan mothering. Oke ya, nanti kita ke situ. Strategi penguatan keluarga ini balancing work and family. Bagi laki-laki maupun perempuan, seorang ayah atau ibu bekerja, nah ini harus membalanskan dengan keluarganya. Jangan terlalu mementingkan keluarganya saja, nanti pekerjaannya dipecat. Jangan terlalu mementingkan pekerjaannya aja, nanti anak sama istri atau suami hilang. Kan gitu. Jadi dibalanskan. Seperti halnya kinerja alam semesta ini semua juga seimbang kan. Nah, oleh karena itu berkeluarga, anggota keluarga yang berkeluarga ya, dan juga ingin bekerja ya harus dibalanskan. Nah, terakhir adalah optimalkan namanya produksi rumah tangga. Loh kok kayak pabrik? Iya, keluarga juga semacam pabrik. Memproduksi barang dan jasa. Bahkan memproduksi manusia ya enggak kalau suami istri kemudian setelah menikah ya kebanyakan ya hamil atau ya. Nah itu produksinya. Di samping memproduksi barang jasa, menghasilkan manusia. Memproduksi manusia. Nah manusianya ini harus dibentuk supaya menjadi kualitas sumber daya manusia yang bermutu. Oke ya. Oke, sebelumnya Ibu ceritakan dulu mengenai gender. Konsep gender ini ada mata kuliahnya khusus ya, 1 semester. Nanti kalau yang IKK pasti dapat. Gender itu apa bedanya dengan jenis kelamin? Apa samanya, apa bedanya? Oke, kita ngomong samanya dulu. Persamaan antara konsep jenis kelamin atau seks ya dengan gender itu adalah membicarakan manusia. Laki maupun perempuan. Itu samanya. Bedanya kalau jenis kelamin itu membicarakan konsep biologinya. Sehingga konsep biologi ini menghasilkan fungsi biologi. Nah, jadi kalau laki-laki pastilah anatomi fisiologi kayak gitu, perempuan anatomi fisiologi kayak gitu, hormonnya, nah itu. Sehingga nanti ada namanya fungsi reproduksi. Laki-laki itu menghamili, perempuan dihamili, itu yang namanya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini itu sudah nature, namanya nature ya, sudah alamiah. Diciptakannya seperti itu oleh Sang Kuasa, tidak bisa dirubah. Kalau saat kecil dia kemudian diciptakan laki-laki dengan bentuk organ biologisnya kayak begitu, organ reproduksinya kayak gitu, ya sudah nggak bisa dia dirubah-rubah. Di dalamnya laki-laki pasti tidak ada rahim, nggak bisa rahim itu diimplan, ya sampai sekarang belum ada teknologi ya, nggak tahu nanti kalau 100-200 tahun lagi ada implan implan rahim buatan gitu ya. Who knows, nggak tahu. Tapi sementara kita bicara, itulah yang dikatakan sebagai kodrat. Jadi kodratnya perempuan ya ada rahim,
dia menstruasi. Resikonya dari rahim, hormon segala macam itu adalah fungsi biologis. Nah, gitu ya. Laki-laki yang mempunyai hormon testosteron, tidak ada rahim di dalam tubuhnya, dalam perutnya. Dia makanya menghamili, dia nggak mens. Jadi kalau menstruasi itu ya perempuannya, laki-laki membuahi. Jadi berbeda, ya enggak? Fisiologinya berbeda, anatominya berbeda, hormonnya berbeda. Sehingga fungsi biologinya berbeda. Oke, kita itu jenis kelaminnya. Sekarang gender. Jadi yang jenis kelamin tadi namanya nature. Nature itu sudah alamiah, sudah kodrat, sudah dibentuknya dari sana, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, sedangkan kalau gender itu berkaitan dengan peran, berkaitan dengan fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya ingin lakukan. Jadi ini adalah fungsi bukan biologis. Fungsinya bisa fungsi sosial, bisa fungsi budaya, bisa fungsi ekonomi. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang non biologis. Ya. Jadi fungsinya itu tadi. Sehingga gender ini laki perempuan boleh dong melakukan apa aja yang dilakukan. Iya. Tapi budaya suka mengatur. Nah, budaya ini siapa yang bentuk? Ya manusia, antar kesepakatan manusia. Biasanya manusia mana? Manusia laki-laki yang menentukan ini. Perempuan nggak boleh bersuara, gitu. Nah, sedangkan tadi jenis kelamin itu siapa yang bentuk? Sang kuasa. Manusia bisa nggak bentuk hormon segala macam rahim diimplan? Ya nggak bisa, kan tadi dikatakan nggak bisa, nature itu. Nah, sedangkan gender ini nurture. Nurture itu adalah lebih kepada aktivitas, bisa dibentuk, dipelajari, gitu ya. Nah, inilah tidak bersifat kodrati. Nah, makanya nih saya minum dulu ya, Ibu minum dulu. Makanya namanya debat kontra, pro kontra itu antara gender dan jenis kelamin ini suka ditubruk-tubrukkan. Nah, ini dulu ya. Nanti kalau di IKK ada paradigmanya. Jadi kita juga mengatakan bahwa jenis kelamin juga penting, tapi juga gender juga penting juga. Jadi kita sinkronkan, tidak kita tabrakkan, tapi kita sinkronkan. Itu paradigma yang ada di IKK. Oke ya, jadi gender sama jenis kelamin. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi tadi. Laki-laki, seorang bapak itu sebetulnya boleh seperti apa, nggak boleh seperti apa. Seorang ibu perempuan ya, boleh seperti apa, nggak boleh seperti apa. Meskipun laki-laki dan perempuan ini berbeda, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan secara tidak adil. Oke ya, oke. Nah, ini definisi gender yang tadi, perbedaan laki-laki perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai, sosial budaya, dan adat. Jadi ada adat yang sangat kalau ibarat tembok itu temboknya tebal sekali, nggak ada celah-celah untuk saling intip-intip gitu. Jadi ada pemisah antara perilaku yang harus dilakukan laki-laki dan perilaku yang harus dilakukan perempuan. Aktivitas yang harus dilakukan laki-laki dan aktivitas yang dilakukan perempuan. Itu ada tembok pemisahnya yang sangat tebal, sulit untuk ditembus gitu. Ada tata nilai budaya yang seperti itu, tapi ada juga tata nilai budaya yang lebih longgar. Jadi dindingnya itu tidak terlalu tebal, ada lubang-lubang yang bisa diintip-intip untuk saling bekerja sama, aku tuker dong, atau aku ikutan dong, bantu kamu gitu ya. Kalau zaman dulu laki-laki itu sampai didesain yang namanya dapur,
Itu untuk perempuan. Jadi laki-laki tidak bisa atau tidak boleh masuk dapur itu. Pamali gitu ya. Ada yang sampai gitu. Jadi supaya supaya membatasi laki-laki tidak masuk dapur, sampai rumahnya itu secara adat didesain sedemikian rupa di belakang itu dapur. Jadi laki-laki nggak boleh ke belakang. Itu areanya perempuan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dari sisi modern coba dilihat dapur itu ada di mana? Justru dapur itu ada di tengah-tengah, di family room, di common room. Dapur didesain demikian rupa sehingga orang bisa duduk di situ, meja makannya ada, tempat duduk ini, terus dapurnya terbuka gitu ya, sehingga siapa aja boleh masak sambil ngobrol. Justru dapur ini menjadi salah satu titik pusat dari keluarga itu untuk berinteraksi. Jadi orang itu berinteraksi sambil masak, dimakan sendiri, dimasak sendiri gitu ya, dicicipin, dikomentari sendiri gitu ya, sambil itulah kebahagiaannya. Terutama biasanya weekend. Jadi ada masak spesial yang senangnya anaknya, senangnya ibunya, gitu ya. Nah itu ada sampai seperti itu. Desain dapur modern sebagai tempat untuk berinteraksi. Nah, ini untuk blended gender ini. Gitu ya. Oke. Nah, wujudnya kesetaraan keadilan gender itu ada dalam akses ya. Kalau belajar gender ini di KPM juga ada gender dan pembangunan ya, gender dan apa misalnya gitu, politik. Nah, jadi kalau kata-kata wujud kesetaraan dan keadilan gender itu ada 4. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses itu adalah bahasa Inggrisnya itu ya, kira-kira pengertiannya itu how anyone enters or uses the resources. Gimana laki perempuan itu bisa menggunakan sumber daya. Aksesnya bagaimana. Partisipasi itu adalah who does what. Siapa melakukan apa. Kontrol itu adalah who has what. Siapa punya apa. Dan manfaat ini adalah bagaimana seseorang benefited ya. Who gets what? Siapa dapat apa? Apa benefitnya bagi saya? Nah, gitu. Ini semua masing-masing ada filosofinya. Sehingga kalau tadi temboknya itu kokoh, memisahkan antara perempuan dan laki-laki, biasanya yang dapat akses laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Karena laki-laki diperbolehkan, perempuan tidak. Contohnya ke sekolah zaman dulu itu perempuan cukup SD saja. Laki-laki sampai perguruan tinggi. Bahkan tahun 1900-an ya awal ya. Kedokteran itu hanya boleh untuk laki-laki. Tapi kalau kebidanan boleh. Kedokteran hewan saja. Segitu hewannya ya. Itu hanya boleh kedokteran hewan itu laki-laki. Tidak boleh perempuan. Loh kenapa? Nah alasannya perempuan itu kan kasihan. Otaknya kecil. Perempuan itu kan banyak emosian, banyak takutnya. Kalau diomongin rasional tuh nggak nyambung, kasihan nanti itu perempuan. Nanti kalau perempuan terlalu stres, nanti hamilnya nggak bagus. Kasihan anak yang dikandung. Nah, kayak gitu mesti. Jadi kita itu disayang sebetulnya. Tapi dengan dalih, karena disayang, gaya menyayangnya seperti itu, jadi kita nggak boleh pergi-pergi jauh nanti, aduh kalau apalagi dulu ya, nanti ada macan, ada harimau, perempuan nggak bisa lari, dimakan itu nanti perempuan. Jadilah kita nggak boleh jauh-jauh pergi. Naik pohon, aduh perempuan jangan naik pohon, nanti ada banyak yang rontok. Nggak tahu apa yang, banyak yang sobek nanti. Kalau hamil nanti bisa kebobolan laki-laki hamilnya lagi gitu ya. Jadi kita tuh disayang tapi dengan cara kayak gitu. Sekolah juga nggak boleh. Jangan mikir keras-keras itu perempuan itu nanti stres. Kalau stres nanti kalau hamil nanti keguguran. Nah, balik lagi hamil lagi ya. Oke, partisipasi juga perempuan juga tidak boleh banyak partisipasi. Hanya partisipasi di dalam rumah. Kegiatan-kegiatan yang di luar rumah jangan nanti mengundang fitnah. Perempuan itu kan suka bikin gosip, suka bikin ini nanti gangguin bojone orang. Pokoknya jelek-jelek semua. Gitu ya.
Kontrol juga kayak gitu, perempuan nggak usah ngontrol. Perempuan cuma ngontrol air di dalam rumah, ngontrol anaknya, ngontrol masakan. Udah nggak usah ngontrol-ngontrol yang lain-lain, sumber daya uang apalagi. Udah kasihan, udah dikasih aja jatah perempuan berapa yang dia happy. Ya, manfaat. Jadi akhirnya karena dari mulai aksesnya tidak sama, kontrolnya tidak sama, partisipasi tidak sama. Nah, semestinya manfaat bagi perempuannya jadi nggak sama dibandingkan laki-laki, gitu ya. Nah, ini yang didobrak oleh perempuan, makanya namanya feminisme. Cuma gaya dobraknya perempuan itu sepertinya terlalu keras, terlalu kekeh, tidak bekerja sama dengan laki-laki juga. Dobraknya yang didobrak laki-laki. Terus kita nggak ada yang lindungi. Ya sudahlah, makanya feminisme itu menjadi kurang disukai. Orang alergi dengan kata feminisme. Nah, feminisme diganti gender sama juga. Udah jangan bawa gender di sini. Saya kalau sudah mau ini, Ibu anu loh ya, nggak boleh loh ya ini gender, Bu. Masyarakat kita tidak butuh gender karena masyarakat kita sudah adil dari awal gitu. Jadi saya itu suka diusir-usir. Nah, pengalaman Ibu banyak kalau cerita, Pak. Sudah nggak usah diceritakan, kadang-kadang rada menyakitkan gitu. Tapi ya Ibu senyum aja ya. Nah, oke. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada nggak ya yang mengatakan harta yang paling keluarga ya harta, mobil itu ada yang itu ya miliarder terbaru di mana di Tuban itu. Nah, sekarang harta yang paling berharga ya mobilnya, mobil sampai dijejer-jejer ya. Ada orang satu keluarga nerima duit 23 miliar itu seumur hidup ya, kita aja dosen kayak gini ya nggak punya miliar-miliar boro-boro ya. Ngebayangkan petani kemudian dapat duit segitu banyak, bingung dia, shock ya. Jadi ada gegar apa nih? Gegar budaya juga gitu. Nah, jadi sebetulnya harta yang paling berharga itu keluarga, bukan harta materi. Harta materi itu harta antara. Harta yang ujung yang paling berharga itu ya the family itself. Nah, family-nya itu ya terdiri dari tadi, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Nah, nanti anak-anak punya anak lagi, jadikan cucunya, si bapak ibunya toh. Terus cucunya punya anak lagi lah, cicitnya gitu ya. Nah, itu yang paling berharga lah. Kalau kita kembali lagi ke ajaran agama, mengapa kok cucu cicit itu berharga? Karena dia nanti yang doain kita. Kalau sudah nggak ada, dia yang neruskan nilai-nilai kita. Jadi kita sudah dapat amal ilmu yang ditransfer ke anak cicit gitu ya. Kemudian kita ada anak cicit, anak cucu yang mendoakan. Nah, itu kan kita percaya itu. Ya kecuali kalau yang non-Islam atau mungkin ini ya. Tapi intinya sesuatu itu positif semua yang namanya keluarga, oke ya. Nah, sayangnya keluarga ini gender partnership-nya itu masih belum sama. Ada yang bagus banget, ada yang tidak bagus. Nah, yang tidak bagus gender partnership itulah yang kemudian membawa persoalan di slide yang pertama itu. Masih ada persoalan anak terlantar, ada KDRT, ada perkawinan anak, ada stunting itu loh. Semuanya itu ya karena berawal dari kerjasama manusia yang ada di dalam keluarga itu kurang bagus. Nah, makanya perlu direnovasi. Renovasi gender partnership-nya menuju harmoni. Harmonis ya. Sehingga ada daya resiliensi untuk menghadapi situasi apapun termasuk COVID ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini baru anunya ya apa namanya konsepnya ya. Kemitraan gender dan keharmonisan keluarga. Jadi ada kemitraan, ada keharmonisan. Kemitraan ini sama dengan kerjasama atau relasi atau interaksi
Di dalamnya ada komunikasi ya secara implisit, ada manajemen. Ya enggak, manajemen pengelolaan. Sedangkan kata harmonis di situ sama dengan kata keseimbangan. Kalau orang ekonomi bilangnya equilibrium, orang ilmu biologi namanya apa yang menciptakan fotosintesa segala macam itu homeostasis ya. Ada keselarasan, keserasian, simbiose mutualisme, equilibrium, kesetaraan keadilan ini satu klaster sama ini semua. Keharmonisan lah, keseimbangan ya. Oke. Nah, ini harus ada di dalam keluarga. Oke. Nah, asumsinya kerjasama itu ya saling menguntungkan. Kerjasama yang baik itu ya lebih bagus daripada kerjasama yang tidak baik. Kerjasama yang baik itu bisa menciptakan efektif efisien. Nah, ini kemitraan gender ini. Meskipun bapaknya itu tetap sebagai pemimpin, ibunya wakil. Nah, wakil pemimpin dan pemimpinnya ini saling bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lainnya gitu ya, sehingga bisa memanage segala macam sumber daya keluarga. Oke. Nah, terus kemudian kemitraan gender ini adalah aplikasi dari konsep kesetaraan dan keadilan gender. Oke. Ini ada bonding, ada kemitraan, ada ini wujudnya ya. Komunikasi, ada hubungan diadik. Hubungan diadik itu timbal balik, kausal. A ke B, B ke A, dyadik. Kalau orangnya 2. Kalau orangnya 3, namanya triadik. Triadik lah ya. Ibu, bapak punya anak cuma 1, jadi segitiganya tidak putus. Ibu ke bapak, bapak ke ibu. Ya. Ibu ke anak, anak ke ibu. Bapak ke anak, anak ke bapak. Kayak gitu. Dyadik masing-masing, tapi karena 3 orang jadi triadik. Kalau 4 orang berarti bapak ibu punya anak 2, namanya tetradik. Ya, jadi kayak gitu. Dik-dik itu berarti kausal lah ya. Nah, suami istri melakukan posisi, prosesnya, imitasi. Jadi suami meniru istri yang bagusnya ya, istri meniru suami, mengidentifikasi, ada sugesti, ada motivasi. Nah, ini semuanya lah yang dikatakan sebagai teori relasi. Jadi relasi itu enggak langsung. Relasi itu ada proses-prosesnya. Pertama melihat dulu, diidentifikasi, oh suamiku ini bagusnya ini, kurangnya itu. Oh istriku ini kurangnya ini, bagusnya itu. Nah, bagusnya aku tiru, kurangnya nanti aku bicarakan. Nah, aku bisa melengkapi kekurangannya. Tapi dua-duanya ini karena komunikasinya bagus ya, komunikasinya bagus nih, komunikasi interpersonalnya bagus, komunikasi intrapersonal dengan dirinya bagus, sehingga tidak ada yang tersinggung karena kita bicara dengan sopan dan beretika, oke ya. Ini seandainya ada 3 jalan menuju tujuan keluarga. Jadi A ini adalah titik di mana dia menikah, B ini adalah titik di mana tujuan keluarga. Nah, tujuannya itu kapan dicapai? Ya, selama dia masih berkeluarga, ya bisa juga puluhan tahun. Ada orang yang menikah sampai 50 tahun. Ibu ini alhamdulillah 35 tahun menikah. Jadi kan artinya setiap orang beda-beda ya. Sampai kita diambil. Kalau orang Jawa bilangnya dibundut ya. Ya diambil sama sang kuasa titik B itu. Nah, titik B itu adalah tujuan akhir. Jadi sebelum kita diambil, maka saya harus melakukan maksimal untuk my family. Saya harus total out ya, all out gitu untuk family. Ya di samping aku juga bekerja ya. Oke, seandainya ada 3 jalan. Jalan pertama adalah jalan yang bermitra. Suami bermitra dengan istri, orang tua bermitra dengan anaknya. Jadi semua mitra ini. Meskipun anak bayi kita masih bayi, tapi dia human being. Jadi kita nggak boleh juga sembarangan melihat dia gitu loh. Anakku ya manusia ada di dalamnya seutuhnya. Jadi aku perlakukan dia sebagai manusia seutuhnya. Nggak mentang-mentang anakku terus aku hina-hina gitu ya. Nggak boleh. Nah, jalan pertama adalah jalan yang kemitraan. Nah, jalan ini sulit, tapi bisa diupayakan. Nah, kalau sudah bisa diupayakan,
hidup yang sulit ini terasa lebih mudah. Karena bebannya dibagi. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau keberatan diomongkan dengan santun, anak keberatan dengan orang tua diomongkan, dan kita memulai nanti kalau misalnya Mbak sama Mas ada sesuatu yang nggak berkenan, bilang ke mama papa ya apa, nah bicaranya yang bagus, nggak boleh pakai marah-marah. Jadi diajarin anak itu, dicontohin gitu. Oke ya, jalan satu. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang menurut saya inilah yang selamat dunia akhirat. Dunia akhirat selamat, sehingga kita perlu mempelajarinya. Bagaimana mempersiapkan jalan satu ini. Jalan satu nggak langsung dijalankan begitu, dipersiapkan sejak kita masih muda. Bahkan kalian sekarang ini harus sudah mempersiapkan jalan satu dari versimu. Kan kalian belum ketemu siapa calonmu toh? Nah, versimu ini harus diberesin dulu. Jalan kedua, jalan yang berkelok-kelok tuh coba lihat. Itu adalah laki-laki lebih dominan. Karena tadi kan laki-laki itu terlalu dimanjakan oleh budaya, diberi status pemimpin, terus dia kemudian GR, sombong, tidak mau, sudah tahu dirinya pemimpin, ini anak laki-laki ya, tapi dia tidak belajar kepemimpinan. Kepemimpinan itu skill ya, pemimpin itu leader, tapi leadership itu skill, yang bukan skill ya, skill yang harus dipelajari, disiapin oleh orang tuanya, disiapin oleh sekolah, makanya ada pendidikan karakter ya, dan disiapin oleh dirinya sendiri. Nah kalau nggak mau nyiapin, nanti tiba-tiba dia jadi ayah, coba lihat jadi suami, ya kayak bos, istrinya diperintahin, anaknya, wes pokoknya papa begini. Aduh, nggak punya leadership-nya, skill nggak punya, communication skill nggak punya, karakter untuk skill building ya, karakter building skill-nya nggak punya, jadi bapak, jadi suami. Nah, kalau dia ini konvensional, istrinya masih ngerti, ya sudah, pokoknya wes lah demi untuk keluarga aku nggak akan cerai, tapi jalannya berkelok-kelok. Pasti nggak happy loh perempuannya yang nggak happy, istri yang nggak happy, dirinya sendiri suami pasti juga nggak happy karena nggak ada keseimbangan tuh terasa di hati, harmonis itu terasa di hati bukan cuma diomongkan, oke ya? Jadi ini laki-laki yang lebih dominan otoriter, ini ada jalan seperti itu, ada silakan kalau misalnya pengen jalan seperti itu, tapi secara teori kita sudah warning ya, mengingatkan bahwa ini jalan yang tidak bagus karena pasti semua tersakiti. Ada ketidakadilan, ada ketidaksetaraan yang dirasakan. Sehingga tadi manfaat ujung dari akses, partisipasi, dan kontrol, manfaatnya juga nggak imbang. Gitu, oke ya. Nah, jalan yang ketiga ini lebih parah lagi. Di sini adalah ciri khas modern. Kalau yang tadi otoriter adalah ciri khas gaya lama, konvensional. Kalau keluarga itu keluarga konvensional. Nah, yang perempuan ini ada keluarga liberal. Artinya perempuan tuh bebas menentukan dirinya. Nah, biasanya perempuan-perempuan yang seperti ini ada perempuan yang pinter, ya, perempuan yang cekatan, perempuan yang produktif, tetapi karakternya itu keras untuk dirinya. Artinya keras untuk kepentingan dirinya lebih. Sehingga perempuan ini lebih mementingkan karirnya, lupa ke suaminya atau sengaja lupa ya, lupa ke anaknya atau sengaja lupa, pokoknya aku penting happy. Jadi lebih kepada happiness untuk individual dirinya. Nah, perempuan ini akhirnya nuntut cerai, gugat cerai. Bahkan juga mungkin anaknya entah diasuh siapa, pokoknya yang penting dia happy dengan karirnya. Ini juga nggak bagus juga, nggak balance juga. Dia terlalu egois sebetulnya, dominan yang atas, yang laki-laki tadi sama dengan perempuan ini. Gayanya laki-laki dominan, gaya perempuan ini juga dominan. Jadi yang bagus yang tengah-tengah lah, yang
Kita bisa kerjasama, hidup itu nggak untuk diri sendiri. Justru hidup itu yang bagus adalah bermanfaat bagi orang lain. Kan itu agama, ya enggak? Bermanfaat, benefited untuk dirinya sendiri, so pasti. Tapi setelah itu memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan saya ada waktu ya ini, sebetulnya ini Ibu ini meringkas beberapa mata kuliah loh ya, untuk kalian ini. Jadi supaya opening your mind and your heart gitu loh, bahwa berkeluarga itu ternyata syarat dengan kompetensi. Jadi kalau kompetensinya tidak jadi nggak usah harus sarjana memang ya, tapi dipelajari. Dipelajari itu bukan cuma untuk supaya tahu, tetapi setelah to know adalah to do, setelah to do, to be. Nah, berkeluarga itu sampai to be gitu ya. Oke. Nah, ini ada masalah yang terjadi tuh bagi perannya kaku, laki-laki superior, ini masih seperti inilah masalah-masalah sampai detik ini, gitu ya. Jadi makanya persoalan yang seperti ini menimbulkan persoalan lain. Persoalan lain ditambah lagi persoalan numpuk-numpuk itu persoalan, berlapis-lapis. Sehingga jadi benang ruwet. Sudah miskin, karakternya kurang bagus, anaknya di KDRT, anaknya di trafficking, anak hamil lagi stunting, coba pusing ya. Habis itu terus KDRT karena kesel, melampiaskannya ke anaknya. Suami kesel, melampiaskannya ke istrinya. Nah ini jadi makanya semua should start from the family. Seluruh persoalan itu hulunya adalah family. Nah ini harapannya yang idealnya. Pengennya ya fleksibel lah itu peran, nggak kaku. Budaya itu menjadi panduan. Budaya ada yang beberapa yang nggak efisien boleh dikikis pelan-pelan. Nah, tetap utuh, ada jiwa berkorban ya, melakukan aktivitas domestik dan juga membantu aktivitas sektor publik kayak gitu-gitulah ya. Jadi inilah kondisi ideal yang diinginkan. Seandainya kondisi ideal ini terjadi, maka ini adalah daya resilience. Nah, daya resiliensi ini bisa mengobati penyakitnya seluruh keluarga sehingga menjadi penyakit masyarakat. Jadi hulunya ini disembuhkan dengan seperti ini. Oke ya. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Ini mungkin untuk kalian mulai berpikir. Pertama, perempuan. Jadi adik-adik yang perempuan, coba identifikasi dirimu tipe berapa. Tipe 1 ini adalah tipe alfa. Perempuan tipe alfa, cirinya adalah talentanya tinggi, pasti smart, cerdas, pinter, kreatif. Jadi semua skill profesional yang Ibu tampilkan di depan itu, nah itulah tipe 1. Ini yang menipe-nipekan Ibu ya, artinya berdasarkan banyak Ibu baca, akhirnya Ibu kemudian memberikan pemetaan seperti ini. Hanya 3 tipe aja. Tipe 1 adalah perempuan alfa, tadi ya, yang pinter. Mungkin laki-laki juga kalah. Jadi perempuan yang bersaing dengan topnya laki-laki, top perempuan yang tidak kalah dengan topnya laki-laki. Makanya perempuan tipe 1 adalah produktif. Dia tidak bisa nganggur. Jadi dia pasti pengen menghasilkan uang. Kalau boleh dikatakan bekerja, dia pengen kerja. Entah kerja di dalam rumah atau kerja di luar rumah, entah formal maupun informal ya. Tipe 2 ini separuh-separuh. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu so-so gitu loh ya. Ya boleh kerja boleh, nggak kerja ya boleh di rumah juga boleh, aku jadi rumah tangga juga boleh. Senang-senang aja dia. Nah, biasanya ya memang dibandingkan talentanya tipe 1, tipe 2 ini talentanya lebih di bawahnya tipe 1. Tapi tipe 2 ini telaten, dia punya kelebihan di rumah, telaten ngurus anak, telaten ngurus suami, ya. Kalau tipe 1 tadi lebih ke arah karir.
Jadi tipe 1 ada kelebihan, ada kelemahan. Tipe 2 juga seperti itu kan ya, ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, tipe yang ketiga itu adalah memang pengen di rumah saja. Dari awal tipe ini memang aku pengen di rumah, makanya biasanya dia telaten banget ini kelebihannya ya. Dia senang masak, senang nata rumah, kayak gitu-gitu. Tapi memang dia nggak pengen kompetisi di luar, "Ah, aku pusing nanti kalau kerja harus begini." Nah, jadi konsekuensinya nih, tipe 1 kalau dia berkeluarga, maka keluarganya harus mengerti tipe 1. Suaminya harus yang cocok dengan tipe 1. Nah, konsekuensinya nih, kalau dia sebagai suami, maka kalau suami ingin memperistri tipe 1, dia harus sudah mengantisipasi, istriku ini pintar, istriku ini smart, produktif, pasti dia ngembangkan karir. Dia pasti pengen jadi perempuan yang ke arah mandiri. Nah, tetapi dia juga menghasilkan uang, lumayan nih aku dapat dibantu mencari uang oleh istriku yang tipe 1. Tapi kelemahannya perempuan ini agak sulit untuk diatur ya. Jadi calon suami tipe 1 ini harus bisa mengatur istrinya dengan cara apa? Lemah lembut. Tipe 1 ini tidak butuh uang karena dia bisa mencari uang. Tipe 1 ini mencari ketenangan, mencari figur yang bisa melindungi dia dari sisi hati. Makanya perempuan tipe 1 membutuhkan laki-laki yang super di bidang mental, spiritual, kognitif. Nah, untuk mengalahkan tipe 1 dengan cara lembut tadi. Tipe 1 jangan dikalahkan dengan cara kasar, tambah diperangin, kalah laki-laki nanti, gugat cerai ya. Tipe 1 dikalahkan dengan manajemen kalbu. Kalau menasihati tipe 1 harus pakai pendekatan agama. Nah itu. Nah tipe 2 ini agak mending lah, jadi suami ya istri yang tipe 2 ya, nanti bisa jadi istri ya kerja ya oke, di rumah ya oke, jadi sebetulnya tidak terlalu masalah. Tipe ketiga juga nggak ada masalah, kecuali tipe 3 tidak menghasilkan uang. Dia menggantungkan 100% uangnya ke suaminya. Nah, oke. Sekarang kalian PR-mu. Kalian perempuan tipe mana? Benahi dirimu. Ibu termasuk tipe 1. Jadi ibu ini agak sulit diatur. Tetapi ibu nggak bisa diatur, tetapi ibu diberi pengertian. Kalau sudah diberi pengertian, ibu ngatur diri sendiri, ibu ngalah diri sendiri gitu loh. Jadi tipe 1 ini jangan dikasih kompetisi di debat-debat, wow, tambah menjadi gitu loh. Jadi tipe 1 itu kasih pengertian, coba jadi kalau misalnya suami saya tuh kalau ngomong gini, "Coba mama pikirkan deh, mama kan ya papa tahu yakinlah mama bisa mikirin semaksimal mungkin. Coba dipikirkan ini, diendepin hatinya. Ya ingat mah hidup itu cuma sebentar. Kita bisa berbuat apa sih sebentar ini?" Kayak gitu mikir saya. Wah iya ya, kok gini gini gini. Jadi akhirnya saya meluluh. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi mengalahkan tipe 1 itu sulit, kecuali satu caranya, dengan pendekatan agama. Nah, makanya laki-laki itu harus jadi leader benar, belajar leadership. Kalau menghadapi tipe 3 gampang. Tipe 2 agak lumayan, tipe 1 ini. Makanya tipe 1 ini adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang biasanya suka dicaci maki. Sama siapa? Ya sama mertua. Sama siapa? Ya ipar-ipar lah minimal itu. Terus keluarga besar. Nah pantesan itu. Gara-gara sih jadi pejabat, jadi lupa sama ini. Jadi kita ini juga disalahkan juga. Makanya tipe 1 berbenah diri. Oke ya. Nah, ini adalah kemitraan gender yang berkaitan dengan persamaan kebutuhan biologis. Jadi sama sebetulnya kita laki perempuan itu sama. Kita juga pengen disayang, laki-laki juga pengen disayang. Cuma bedanya kita punya
kebutuhan biologis yang berbeda. Perempuan dia kan hamil, haid, laki-laki kan enggak. Jadi kita butuh, kalau yang namanya Kiranti itu pasti dibutuhkan perempuan. Nggak ada laki-laki minum Kiranti yang nggak butuh dia, karena dia nggak ada sakit menstruasi kan. Kadang-kadang saya juga berpikir gini, coba itu laki-laki dikasih rasa sakit menstruasi sebulan aja, ben mabok gitu ya. Nah, karena kayak kita itu makanya dibilang kita emosi karena memang PMS ya, premenstruasi syndrome itu hormon. Makanya perempuan jangan mau dijajah hormon. Hormon kita kendalikan dengan cara apa? Berpikir positif, olahraga. Jadi kalau sakit itu pun gerak-gerakin olahraga, nggak usah lompat-lompat ya, gini-gini aja. Tangannya digini-gini gitu ya, leher gini-gini. Jadi kalau pas lagi menstruasi tetap olahraga, tapi olahraganya yang ringan. Terus kemudian atur menu, jangan makan daging, red meat ya. Makanya kalau mau ya ayam, chicken atau ini lebih bagus lagi kalau saat menstruasi, terutama 3 hari pertama, makan buah, jus segala macam. Nah, jadi ada terapinya. Jangan terus hormonnya semua orang diuring-uring, brek brek brek. Pusing kita kalau lagi ini ada PMS ini ya. Nah, jangan bangga dengan PMS-nya. Kendalikan itu hormon, jangan mau dijajah gitu ya. Oke. Nah, ini juga ini rebutan peran ini. Engkel-engkelan kalau orang Jawa bilang. Peranku yang paling bagus loh, yang paling mulia loh, aku hamil. Mas kan nggak hamil, cuma modal sedikit aja yang kemarin itu jadi aku hamil 9 bulan. Nah, jadi yang laki-laki juga, walaupun aku cuma sedikit, tapi kan aku yang menghamili. Aduh lah, setelah itu aku nih pemimpin loh, aku juga wakil. Nah, ini debat ini memang ini debat ini Ibu sarikan dari berbagai macam diskusi ya. Ini debat klasik gitu. Jadi seolah-olah laki perempuan itu masing-masing menang-menangan, padahal nggak gitu ya. Suami istri itu ya harus diklopkan, oke? Nah, ini kualitas perkawinan ini ada 4 macam, 4 tipe. Istri bahagia, puas ya, suami juga seperti itu. Jadi senyum together. Nah, kalau istrinya puas, suaminya enggak, atau suaminya puas, istrinya enggak, itu masih salah satu yang happy masih belum bagus. Yang paling jelek ya dua-duanya enggak happy. Nah, tinggal aja sekarang pilih yang mana. Pilih yang happy dua-duanya. Nah, kalau yang pilih dua-duanya itu tadi harus kemitraan, harus ada interpersonal, harus ngerti. Nah, suaminya harus ngerti istrinya tipe apa. Kalau suaminya nggak ngerti tipe istrinya ya parah. Ya kan? Istrinya seolah-olah tipenya apel padahal dia jeruk. Apel sama jeruk kan beda, nanti cara mupuknya beda segala macam gitu loh ya. Jadi kalau orang diibaratkan seperti buah seperti itu. Istrinya ini burung pipit apa burung bangau? Kalau burung pipit terbangnya di plek-plek situ aja. Makannya juga nggak banyak. Tapi kalau burung bangau kakinya panjang, dia bisa melewati samudra. Jadi artinya si istri ini bisa mobilitasnya ke luar negeri sering karena memang talentanya bagus gitu loh. Nah, either pipit atau bangau, suami harus ngerti, aku harus mendampingi istriku seperti apa. Sekarang ini kebalik, bukan cuma istri mendampingi suami udah biasa ya. Itu zaman dulu ya. Sekarang istri mendampingi suami itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah yang kemudian jadi kebahagiaan di dunia modern ini. Oke ya? Ini ada ketahanan anak, keluarga, masyarakat, ini pengasuhan ya, pengasuhan itu harus dibentuk dengan bagus. Jadi pengasuhan itu ada direction, ada arahan, jadi orang tua mengarahkan anak. Bukan anak yang mengarahkan orang tua ya, jadi ada directions, ada socialization and education, ada affection, bonding, attachment, communication, interaction, dan ada komitmen. Ini loh parenting yang bernuansa responsif gender seperti ini. Nah, kemudian tinggal general needs-nya sebagai human seperti apa, special needs-nya anak laki-laki kayak apa, perempuan kayak apa, the uniqueness of the individual karakter kayak apa. Oke ya. Nah, ini memang ada satu sendiri pelajarannya, tapi nggak apa-apa ya Ibu ini menyajikan gado-gado ini semua. Kulit-kulit semua, oke ya. Nah, ada juga contoh-contoh stereotip. Oh, kalau laki-laki itu pantasnya di hard science. Kalau ilmu sosial
perempuan, makanya di IKK banyak perempuan. Nggak tahu ya di KMP ya. Maaf, KPM ya. Mungkin juga banyak perempuan ya. Kalau perempuan itu kurang mampu jadi pemimpin, laki-laki mampu. Nah, gitu ya. Perempuan itu lebih telaten, laki-laki enggak. Nah, jadi ini sebetulnya stereotip yang mungkin sebagian benar, sebagian juga enggak. Oke ya. Nah, kemudian perkawinan dan sebagainya, perilaku pengasuhan ya. Nah, terus kemudian ini hubungan, jadi perkawinan ini menjadi satu center yang harus satu pusat yang harus dibentuk dulu. Sebelum punya anak itu harus harmonis di level itu. Kalau tidak nanti punya anak, aduh pengasuhannya pasti nggak bagus. Nah kalau pengasuhannya nggak bagus, perkembangan anaknya nggak bagus gitu loh. Jadi ini 3 hal ini menurut Sunrock harus diupayakan keseimbangannya. Hubungan perkawinan yang bagus, maka kalau suami istri tadi mempunyai anak, maka pengasuhannya juga dilakukan oleh father, oleh mother dengan cara yang bagus. Fatheringnya bagus, motheringnya bagus, dikombinasi menjadi parenting yang bagus. Lah kalau pengasuhannya auto optimal, maka perilaku anak, perkembangan anaknya menjadi bagus, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, mental, spiritual, dan sebagainya. Kalau tidak ya tidak. Ini teori ya. Teorinya Sunrock pasti ada banyak empirical studies ya. Studi-studi empiris yang membuktikan teori ini. Oke. Nah, yang disebut sumber daya manusia itu ini loh, hanya 3 klaster. Physical health, mental spiritual health, dan cognitive intelligence. Jadi kalau anak itu apa? Physical health itu cager ya, mentally health bager ya, dan kognitif pinter. Ini 3 dimensi ini. Dari berbagai textbook intinya cuma ini. So simple. Tetapi masing-masing dimensi mempunyai cara untuk mencapainya, keunikan sendiri-sendiri. Physical health berarti harus dikasih makan, asupan gizi yang seimbang. Pada saat kita makan harus jenak, jadi supaya enzim keluar. Anak diberi suatu apa ya kebiasaan makan yang bagus, cara memilih. Itu ada sendiri ilmunya ya. Mental spiritual health ini adalah lebih ke psikologi, ya enggak? Lebih bagaimana mengatur emosi, membentuk karakter, itu juga harus dicontohi, harus diatur, harus ditemani ini anak. Cognitive intelligence ini berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan kecerdasan kognitif melalui disiplin. Tadi setelah physical health-nya bagus, jadi kalau dia orang sehat pasti nanti kalau belajar juga akan lebih tenang karena asupan gizi sudah optimal. Otak juga setiap 4 jam sekali dikasih masukan, entah itu snack atau apa, susu ya, jus gitu. Jadi tersambung. Kalau orang itu berkarakter, ada bertanggung jawab ya, ada empati, ada loving, ada caring, pasti nanti kalau belajar itu dia akan lebih banyak di stimulan yang bagus gitu ya. Pasti ada kondusif, lingkungan-lingkungan kondusif di dalam dirinya sehingga dia belajarnya bisa konsentrasi. Jadi inilah menyatu. Nah, tiga dimensi ini adalah quality of human resources. Nah, ini adalah salah satu inti dari mata kuliah ini, ya kan? Pembangunan manusia. Nah, ini dimensinya. Nah, parenting ada di mana? Ya, ada di tiga-tiganya. Interaksi ada di mana? Ya, di membentuk tiga-tiganya. Unit family ada di mana? Ya, membentuk tiga-tiganya. Jadi, family itu adalah wadah untuk membentuk ini. Tiga dimensi ini, oke? Nah, kalau remaja ini kan hormonnya kan ada kematangan
kematangan genital, ada hormon-hormon yang untuk mematangkan fungsi reproduksi. Makanya perempuan jadi mulai menstruasi, laki-laki mulai mimpi basah. Jadi ada hormon-hormon yang memang meletup-letup hormon itu. Tidak pernah hormon itu keluar pada masa kecil. Nggak pernah. Keluarnya masa remaja ini sampai nanti pendewasaan. Nah, makanya mulai dari remaja itu ada changing of teen moods. Jadi moods-nya anak-anak apa namanya remaja-remaja ini, baik laki-laki maupun perempuan. Terutama yang perempuan lebih kepada ya tadi premenstruasi sindrom. Laki-laki lebih kepada kompetisi. Dia pengen menang, dia pengen sedikit dilirik sama-sama laki-lakinya tertantang. Lu mau apa? Lu jual lu. Gue beli. Saya pertama bingung lu jual gue beli itu apa. Ternyata itu akhirnya tawuran hanya karena melirik-lirik gitu loh. Nah ya, jadi ini ya, kadang-kadang nangis, kadang-kadang. Nah ini hati-hati sekali. Zaman remaja ini harus diselesaikan dengan baik. Caranya adalah menemukan jati diri. Cara menemukannya adalah aku ini bisaku apa? Ada 9 multi intelligence ya. Aku ini pinter nggak di kecerdasan spasial, interpersonal, kinestetik, bahasa, mengenal diri, kecerdasan musik, mempelajari alam dan logika matematika. Aku tuh pinternya di mana? Mungkin ada sebagian kecil gitu ya yang diberi kepintaran 9-9-nya top. Itu manusia super itu. Tapi at least satu kecerdasan pasti diberi oleh Allah ke kita. Diberi oleh Sang Pencipta. Lagi dicari. Nah, makanya orang tua menemani anak untuk menemukan diri sendiri. Anak juga harus menemukan diri sendiri. Tanpa bantuan pun juga harus bisa. Nah, melalui sekolah, nah ini sekarang ada tesnya. Agak mahal ya. Tapi kalau seandainya tesnya itu tidak kasar saja bisa dilakukan. Jadi nanti kita bisa, oh aku ternyata pinter bahasa. Biasanya kalau pinter bahasa itu ya bahasa Inggris ya dia cepet, bahasa Arab dia cepet, bahasa itu. Jadi ada yang pinternya di situ. Gitu ya. Ada yang pinternya di kecerdasan interpersonal. Ngomong dengan orang lain tuh enak dengerin ngomong ini anak ini. Jadi kepintaran-kepintaran ini nanti akan membawa manfaat bagi diri kita di masa dewasa. Nah, manfaatnya termasuk juga kita bisa pergunakan untuk mencari uang kerja. Gitu ya. Oke, jadi temukan jati diri saat remaja cepat ditemukan. Sehingga kita ada pegangan, oh aku ini bermanfaat ternyata melalui jalur kecerdasan yang ini. Nah, gitu. Berarti nanti aku SMA-nya juga ini, aku nanti perguruan tingginya aku apa? Nah, kalau sampai perguruan tinggi, kalau enggak cukup saja ini dimaksimalkan. Oke ya. Nah, ini adalah keluarga wadah jadi peran keluarga dalam mewujudkan SDM. Keluarga mempunyai wadah, merupakan wadah lingkungan universal gitu ya, yang utama untuk belajar segala macam. Keluarga juga berarti ada orang tua yang tinggal bersama gitu ya. Nah, keluarga juga unit terkecil dari masyarakat. Jadi ini slide ini betul-betul harus dipahami. Ini adalah menjawab dari mata kuliah kita. Apa sih peran keluarga kaitannya dengan SDM? Ini jawabannya. Oke ya. Nah, kemudian ini balancing work and family. Jadi kita pengen dua-duanya, pengen work supaya kita dapat uang sekaligus kita mendapatkan manfaat diriku seperti apa gitu kan, happy toh orang itu semangat hidup ya. Family juga seperti itu. Jadi dibalancekan. Jadi ibaratnya kalau perempuan, nih coba lihat dia perempuan ini misalnya ya simbol pembentuk sumber daya manusia anak ya. Nah, tetapi ada sebagian perempuan yang lemah dalam pengambilan keputusan. Perempuan juga simbol penjaga dan perawat rumah. Ini adalah pandangan budaya terhadap perempuan. Jadi kalau anaknya sakit, yang disalahkan perempuan. Kalau kemudian keluarganya berantakan, yang disalahkan perempuan, bukan laki-laki. Jadi memang perempuan ini
sentral dari semuanya. Kalau saya melihat manfaat aja, positive thinking-nya bahwa kita ditempatkan oleh budaya di tempat yang sangat strategis. Jadi perempuan itu berwenang terhadap kualitas anak, berwenang kepada keharmonisan rumah, rumahnya higienis, rumahnya sehat, makanannya sehat, ya. Jadi kita ditempatkan di tempat itu, ambil aja manfaatnya. Berarti aku harus mempersiapkan semua life skill saya, karakter saya untuk memenuhi harapan dari budaya. Nah, sedangkan kalau laki-laki, dukungannya adalah menyemangati istri, laki-laki juga bisa sebagian waktunya untuk membantu pekerjaan rumah, juga menghormati istri gitu ya. Melindungi istri dan sebagainya. Ini semuanya adalah suami. Padahal dalam kenyataannya istri juga bisa menghormati suami, istri juga menyemangati suami, istri juga melindungi suami. Jadi sama, cuma tidak tertulis di dalam budaya. Ya. Oke. Nah, laki-laki dan perempuan mempunyai kekasan keseimbangan cara menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Makanya kekasan suami istri ini nggak perlu diperdebatkan. Jangan ditubruk-tubrukkan. Wah, suami kayak gitu. Kalau perempuan, nah, biarlah suami dengan gayanya, dia berkontribusi terhadap keluarga. Perempuan dengan gaya khasnya ya, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Nggak usah kita pertentangkan, nggak usah kita tubruk-tubrukkan, ya. Oke. Nah, ini saran-saran para pakar untuk khususnya perempuan bekerja. Maka kalau perempuan bekerja itu kalau bisa, ini di negara barat ya, secara fisik anaknya juga dihadirkan. Jadi makanya banyak keluarga perempuan-perempuan yang membawa anaknya ke kantor. Kalau di Indonesia ya nggak perlu, banyak keluarga besar yang kita bisa minta tolongin jaga anak, atau mungkin asisten rumah tangga yang kita bisa bayar, kita bisa membayar secara affordable lah, kita terjangkau lah harganya. Jadi nggak perlu kita harus bawa anak ke kantor, meskipun di sana ada daycare segala macam. Kecuali kalau kantornya dekat rumah. Tapi kalau menuju daycare-nya di Jakarta naik naik KRL naik komuter itu aduh ngebayang masa bayi-bayi ikut empet-empetan masuk kereta gitu ya hanya untuk supaya anaknya dibawa ke kantor di Jakarta. Di sana ada daycare Bu ya, tapi anaknya tiap hari masih dibawa oyang-oyang apa yang nggak capek anaknya gitu ya. Nah, jadi untuk Indonesia ya tinggal saja nanti dipertimbangkan. Kalau kantornya itu dekat rumah, di situ ada daycare ya enggak apa-apa. Tapi kalau kantornya jauh, ya sudah aja nanti siapa yang jagain anak, apakah keluarga besar, mertua atau orang tua atau punya bibi apa gitu ya, atau mungkin membayar asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga ini ya tentu saja kita harus hati-hati juga gitu ya, identitas segala macamnya. Jadi tidak semua diserahkan ke asisten rumah tangga, takut anaknya juga diculik gitu ya. Nah, perempuan sebaiknya memilih kerja yang ramah keluarga dan sebagainya ini dibaca sendiri ya. Nah, ini juga contoh menyeimbangkan pekerjaan keluarga dan ini peran gandanya seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang strategi produksi rumah tangga. Yang dikatakan produksi rumah tangga itu seperti pabrik. Jadi keluarga itu menghasilkan apa? Nah, keluarga itu yang menghasilkan itu tadi, menghasilkan manusia juga, ya kan? Kalau suami istri kemudian punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, menghasilkan manusia dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu adalah salah satu produksi rumah tangga. Kemudian rumah tangga atau keluarga juga memproduksi barang. Kalau dia kemudian menjual misalnya menghasilkan apakah makanan, apakah itu perabotan rumah tangga, apakah itu furniture gitu ya. Jadi bisa menghasilkan barang juga. Tapi juga bisa menghasilkan jasa. Mengapa? Karena rumah tangga juga menjual tenaga kerja ke pasar-pasar. Ya enggak kayak saya bekerja kan berarti saya jual tenaga kerja saya
menjual jasa saya untuk negara, diberi imbalan kemudian gaji dan sebagainya. Oke ya. Jadi family itu sekaligus sebagai produser. Nah, ini produsernya. Nah, kalau nanti Prof. Ujang mengajarkan family sebagai konsumer. Nah, karena family juga membeli barang-barang dan jasa dari pasar. Nah, saya mengajarkan family menjual barang dan jasa ke pasar. Menjual tenaga kerjanya, jadi nanti dapat imbalan gaji. Menjual barang saya ke pasar karena saya produksi di rumah saya. Jadi apa itu makanan, entah itu furniture dan sebagainya. Oke, ini contohnya. Jadi contoh produksi rumah tangga. Kalau prosesnya itu memasak, maaf ini, prosesnya memasak, maka produk yang saya hasilkan adalah makanan yang amat dan sehat. Perawatan pengasuhan anak, maka produknya adalah anak yang cager bager pintar ya. Memeliharaan rumah, maka rumah yang nyaman. Interaksi harmonis, keluarga harmonis. Mengelola keuangan, ada tabungan ya hasilnya ya, kesejahteraan ekonomi. Berkreasi produksi di maaf kok kenapa kok jadi berkreasi produktif di rumah, jadi menghasilkan produk ya dan layanan jasa dinikmati keluarga. Menemani anak belajar, maka produknya adalah anak disiplin mengerjakan tugas sekolah. Mengajari anak nilai-nilai agama, maka produknya adalah anak punya kecerdasan mental spiritual. Dan berinteraksi dengan suami istri, maka produknya adalah suami istri bahagia dan harmonis. Jadi saya sudah menjelaskan segala macamnya ya dari mulai minggu pertama. Jadi kalau di apa namanya dirangkum, direkapitulasi dalam bentuk sistem gambar di satu slide ini menjelaskan bahwa sistem keluarga itu ada inti, ada strukturnya, ada utuh, single, ada tahapannya tadi ya, family development mulai dari menikah, punya anak sampai ke keluarganya lansia. Kemudian ada kerjasama, ada komitmen, ada interaksi komunikasi di dalam keluarga sehingga proses adaptasi atau resilience ini menjadi daya resilience yang tinggi. Daya resilience ini bisa dikatakan sebagai coping strategi, di dalamnya ada manajemen sumber daya, ada fungsi keluarga, fungsi tadi ada fisik, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga outcome-nya adalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga baik objektif maupun subjektif. Nah, kalau yang ini adalah kaitannya triple helix ya. Jadi ada pemerintah, ada universitas, semua ada di sini. Kemudian ketahanan keluarga dari mulai keluarga yang inti sampai keluarga besar, terus kemudian ada lembaga ekonomi, ada agroekosistem tempat tinggal, misalnya apakah kalau keluarga nelayan berarti ada di daerah pesisir, ada keluarga petani berarti ada di upland atau lowland gitu ya dengan agroekosistem yang berbeda gitu ya. Nah ini semua apa namanya dikaitkan dengan family ecology, jadi ekologi keluarga ya. Ekologi termasuk juga ekologi sumber daya alam, termasuk juga ekologi dalam bentuk sosial maupun peraturan daerah. Jadi ada di pemerintahan ya, regulasi. Nah, ini adalah contoh bahwa ini di Kota Bogor ya, sudah banyak sekali program-program kegiatan untuk keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan KB, Dinas Kesehatan ya, Perlindungan Anak, kemudian P2TP2A, PKK, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, ini semuanya sudah banyak. Kurangnya adalah mereka tidak bersinergi. Jadi semua ngurusin keluarga-keluarganya kan itu-itu saja. Tapi antara dinas, misalnya kesehatan dengan sosial tidak banyak bicara, tidak ada koordinasi, tidak ada sinergi gitu loh. Jadi ini kelebihannya sudah ada, tetapi kelemahan di Indonesia ini adalah masih ego sektoral. Padahal family itu tidak bisa dipilah-pilah. Family itu satu keutuhan, ya sosial ya iya, dari tubuh yang sama. Tidak kalau sehat, oh sana ke dinas, terus dinas pendidikan, aku nggak ngurusin kesehatan ya. Tapi ini anak saya yang sakit. Nah iya, tapi kan itu dinas sosial, dinas kesehatan. Padahal anaknya adalah juga student atau anak sekolah gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah,
Saya tutup, dengan sebelum kita diskusi ya, saya tutup dengan adanya ini loh, saya sudah membuktikan secara materi kuliah bahwa ilmu keluarga itu kontribusi terhadap SDGs. Ya enggak? Dari sisi tadi kemitraan gender, dari sisi parenting dan sebagainya. Dari sisi resilience ya, bahwa ilmu keluarga secara langsung berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan, kelaparan, meningkatkan kesehatan, kualitas pendidikan, kesetaraan gender, dan juga sebagai pengelola air bersih sanitasi untuk pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari produksi rumah tangga tadi, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi, karena family itu as a producer as well as consumer at the same time ya. Mencegah dampak perubahan iklim, memang ini tidak saya fokuskan tapi bisa ya, menjaga sumber daya laut, sumber darat dan keadilan. Jadi saya sudah membuktikan peran ilmu keluarga di dalam mewujudkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, khusus untuk riset silakan dibaca sendiri. Kira-kira seperti itu kuliahnya ya. Nah, sekarang kita siapkan diskusi. Uh, Diskusi kan 15 menitan ya kira-kira ya, mungkin mudah-mudahan mengikuti jadwal. Maka saya buka, silakan kira-kira 3 menit di ini ya, dipahami dulu. Biasa Indonesia tanah airku ini saya buka ya, jadi kalian boleh merepresentasi jawaban dari mana saja, masyarakat mana saja di negara kita. Ini seperti kemarin tujuannya untuk berpikir kritis, dan ini kira-kira Ibu istirahat dulu ya, 3 menit aja. Kalian sambil menyiapkan jawaban.